Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Wildanasari dengan NPM 0392233351, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi mengenai kontribusi nyata penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saat saya berupaya untuk meningkatkan kebaikan, saya merasa semangat dan termotivasi oleh nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Menyertakan peserta didik dalam proses pembelajaran adalah prioritas utama bagi seorang pendidik. Menuntun mereka dengan tulus untuk memahami konsep yang dipelajari adalah fokus utama. Menjadi pendidik yang mendukung dan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai kebutuhan mereka bukanlah hal yang mudah. Meskipun perubahan memerlukan waktu dan menghadapi banyak tantangan, saya yakin bahwa melalui interaksi aktif dan komunikatif antara peserta didik dan pendidik, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang akan menghasilkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Saya merasa bertanggung jawab untuk memahami dan menghargai keunikan setiap peserta didik. Dukungan yang tepat diberikan untuk pertumbuhan mereka menjadi individu mandiri dan berpikir kritis. Melihat peserta didik berkembang menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan berpikir kritis membuat saya bangga. Saya menghormati potensi besar setiap peserta didik dan menyadari peran guru dalam membantu mereka mencapai potensi ini adalah tugas yang penting. Meskipun proses perubahan memerlukan waktu dan komitmen, saya yakin saya dapat terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama proses perubahan dalam penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, berbagai ide dan gagasan muncul dalam pikiran saya, yaitu pentingnya pengenalan diri peserta didik secara individu, metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada peserta didik, mencari materi terbuka yang relevan dan kontekstual bagi peserta didik, mewujudkan merdeka belajar yang mengutamakan kepentingan peserta didik, mengintegrasikan nilai-nilai dan etika dalam pembelajaran, mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan menarik. Pendidikan berfungsi sebagai tempat di mana benih-benih kehidupan ditanam, menjadi arena untuk latihan dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan yang akan menjadi kebiasaan bawaan anak. Berikut adalah catatan praktik baik yang dapat membantu dalam proses pembelajaran dan pengalaman saat menerapkan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, mengenal peserta didik secara mendalam, pembelajaran berpusat pada peserta didik, materi yang relevan, penilaian yang holistik, etika dalam pembelajaran, teknologi dalam pembelajaran, kolaborasi dengan sesama pendidik, evaluasi berkala, terbuka terhadap umpan balik, serta kesabaran dan komitmen. Berikut adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, perencanaan. Sebelum pada proses menentukan perencanaan, saya melakukan observasi dengan melihat cara mengajar yang dilakukan oleh guru kelas. Kemudian, saya mengamati karakteristik peserta didik di kelas tersebut. Saat saya memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kelas, saya gunakan untuk mengenal lebih dekat peserta didik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Setelah itu, saya membuat perencanaan proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas dengan memilih strategi, model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua adalah penerapan. Penerapan yang saya lakukan pada praktik pengajaran terbimbing siklus 1 menggunakan media PowerPoint untuk menyampaikan materi. Saya juga membuat AKPD yang membantu peserta didik dalam belajar, sehingga dalam kegiatan belajar peserta didik mendiskusikan masalah yang ada di dalam AKPD untuk menemukan konsep materi yang sedang dipelajari. Kemudian, dari hasil yang mereka diskusikan, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Setelah itu, saya dan peserta didik sama-sama membuat kesimpulan. Pada tahap akhir pembelajaran, saya memberikan kuis kepada peserta didik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Dalam praktik pelaksanaan pembelajaran terbimbing yang sudah saya lakukan, tentu tidaklah sempurna. Ada beberapa masukan yang diberikan oleh guru Pamong, di mana masukan tersebut bertujuan untuk membuat saya menjadi lebih baik lagi dalam mengajar. Selain refleksi yang diberikan oleh guru Pamong, saya juga berusaha untuk merefleksi diri sendiri, kekurangan-kekurangan apa saja yang harus saya perbaiki supaya tidak mengulang kesalahan yang sama pada siklus selanjutnya. Selain itu, ada beberapa perbaikan yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu berupa koreksi pada bagian perangkat pembelajaran dan masukan untuk meningkatkan lagi cara mengajar di dalam kelas. Setelah melakukan pembelajaran, saya mendapatkan testimoni dari guru Pamong dan peserta didik. Guru Pamong menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sudah baik. Kelebihan yang dimiliki harus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kelemahan harus diperbaiki. Testimoni yang saya dapatkan dari peserta didik yaitu peserta didik senang, bersemangat, dan tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan pemilihan media pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik memiliki pemahaman belajar yang bermakna. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.